Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung maupun yang belum pada kelas kewirausahaan malam ini tanggal 25 Juni 2021. Semoga semua dengan kondisi yang seperti ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, karena kondisinya memang seperti ini. Jadi yang pertama-tama itu memang kesehatan yang utama. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya, nggak apa-apa, kita lanjutkan perkuliahan kita. Saat ini kita akan melanjutkan di subbab berikutnya, yaitu evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Jadi saya lanjutkan dulu aja ya, Pak Abdul ya. Nanti teman-teman biar bisa lihat videonya ataupun yang mau menyusul, apa? Ini kita lanjutkan aja sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Kita masuk ke evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Di sini usaha tidak hanya digital, tetapi kewirausahaan mencakup global. Di sini ada digital, non digital. Di sini kita mempelajari semuanya. Tapi tren saat ini yang memang sedang naik daun adalah digitalisasi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita masuk ke ranah digital. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan. Jadi evaluasi usaha digital adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis digital. Jadi dari perencanaan, persiapan udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ini kita masuk ke evaluasi digital. Pentingnya seperti apa sih evaluasi digital? Usaha digital maksud saya. Jadi evaluasi usaha kewirausahaan ataupun usaha digital atau kewirausahaan konvensional itu pasti ada evaluasi. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi tersebut. Evaluasi usaha, prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa pemasaran. Jadi evaluasi dilakukan pasti yang pertama adalah kita melihat dalam target. Targetnya seperti apa. Kemudian selang berapa lama kita evaluasi karena ada proses rugi ataupun untung. Dan di situ evaluasi pasti dilakukan. Kemudian melakukan evaluasi kemajuan usaha merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pasti ya. Jadi dalam kewirausahaan ini, evaluasi adalah parameter yang sangat penting. Jadi Bapak-Bapak bisa melihat kenapa ada usaha yang untung, ada yang rugi, ada yang stagnan, ada yang tidak berkembang karena dari evaluasinya sendiri tidak berjalan sesuai dengan SOP perusahaan. Jadi terkadang ada nego-nego atau ada istilahnya seperti ya sudahlah nggak apa-apa, yang penting jalan, yang penting bisa bayar karyawan, yang penting usaha nggak rugi. Nah, disinilah evaluasi yang tidak berjalan seperti sebagaimana mestinya. Evaluasi berangkat dari kegiatan mentoring setiap proses dalam usaha yang dijalankan. Dari hasil monitoring dapat dibuat analisis kemajuan, kemunduran, dan pencapaian apa yang sudah dilaksanakan. Jadi evaluasi memang diperlukan ya. Usaha itu maju, mundur, atau stagnan. Jadi bisa dilakukan perbaikan seperti itu. Evaluasi dan monitoring bagi seorang entrepreneur atau pengusaha ya,
sekaligus menjadi sarana belajar dan proses mengupgrade diri. Pasti dalam proses ini bisa jadi ditemukan hal-hal baru dan strategi baru mencapai sukses bisnis tersebut. Jadi yang pertama untuk mengupgrade diri itu secara personal, tapi secara profesional itu tidak masuk ya. Jadi secara profesional atau secara perhitungan ekonomi pasti ada yang harus diperhitungkan. Hanya untuk mengupgrade diri atau aktualisasi diri, tidak seperti itu. Di sini ada infografis, nanti bisa dilihat atau dijabarkan sendiri di internet, banyak. Kemudian kita lanjutkan, sebelum menerapkan strategi bisnis, para pengusaha juga perlu memperhatikan kondisi bisnis pengusaha tersebut. Jadi untuk menerapkan strateginya tuh harus melihat juga kondisi pengusaha seperti apa, pasar seperti apa. Jadi untuk maju atau mundur, itu kita harus melihat kondisi kita sendiri seperti apa. Jadi pengusaha sendiri seperti apa, mampu nggak sih dalam persaingan seperti ini? Contohnya sekarang, kita ambil contoh aja ya. Banyak pengusaha yang memulai usaha atau mengembangkan usaha di bidang kesehatan. Worth it nggak sih? Kenapa sih mereka mengambil usaha di bidang kesehatan? Karena memang trennya kesehatan sekarang nomor satu. Apapun itu, kesehatan diprioritaskan. Jadi dari sisi produksi, distribusi, bahkan pemasaran, sekarang di bidang kesehatan memang sangat-sangat nge-boom. Jadi inilah salah satu contoh strategi bisnis dalam seorang pengusaha untuk memperhatikan kondisi bisnisnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan, pengusaha dapat melakukan analisis. Salah satunya yang mudah yakni dengan analisis SWOT. Analisis SWOT sering ya kita dapatkan dalam beberapa seminar atau pelajaran atau pelatihan, pasti dipakai. Standarnya memang analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian kita coba jelaskan ya, analisis SWOT-nya seperti apa dalam kewirausahaan ini. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan meliputi kemampuan internal perusahaan atau sumber daya dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. Jadi kekuatan seorang pengusaha atau kewirausahaan atau produsen atau apapun itu yang disebut supplier, ya kan. Jadi kekuatannya adalah kemampuan internal dalam mencapai tujuannya untuk pelanggan. Seperti apa untuk melayani pelanggan. Disitulah kekuatan dibutuhkan dalam analisis SWOT. Kemudian yang kedua, kelemahan. Seperti apa saja keterbatasan internal dan faktor-faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Sebagai contoh kelemahan, kita kembali ke bisnis kesehatan tadi. Kelemahannya apa sih sekarang? Misal, ini pada marak buka klinik untuk rapid antigen. Kelemahannya apa? Bisa disebut, oh ini klinik yang abal-abal. Jadi gimana biar tidak terjadi abal-abal? Ini padahal pengusaha beneran nih, ya. Hire seorang dokter, tenaga medis, dan dia membeli perangkat untuk rapid antigen sebagai contoh. Jadi kelemahannya harus dipelajari nih. Pelajarannya kelemahannya seperti apa? Biar tidak dicap klinik abal-abal. Oh, yang pertama pasti izin. Yang kedua, persyaratan apapun yang harus dipenuhi harus dilampirkan seperti itu. Jadi untuk kelemahan pasti ada dan harus dipersiapkan dan ditutup dengan kesiapan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peluang.
Peluang adalah faktor yang menguntungkan yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai contoh lagi ya, kita di satu aspek aja biar enak kita gambarinnya. Jadi peluang, tadi kita kembali ke klinik rapid antigen ya, klinik tes, swab, dan lain-lain. Jadi peluangnya seperti apa? Oh, ternyata saat ini peluang yang menjanjikan atau besar, atau semua orang butuh nih, mau masuk ke perusahaan aja harus pakai surat rapid antigen, mau naik kereta api atau pesawat dan lain-lain harus pakai rapid antigen. Nah, disinilah contoh peluang dari suatu usaha atau seorang pengusaha bisa terlihat. Kemudian yang keempat adalah ancaman, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan. Jadi ancaman itu bisa berupa faktor dari pesaing ya, satu pesaing, yang kedua faktor tadi yang kita sebutkan, perizinan dan yang lain, atau serangan dari luar. Itu sebagai contoh untuk pengusaha klinik ya, pengusaha klinik. Di sini kita sebagai contoh yang mudah dan sama. Kemudian proses based evaluation digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu program berjalan. Evaluasi ini berguna jika suatu program bersifat sangat lama dan telah berubah selama bertahun-tahun. Jadi ini asumsi aja ya, untuk evaluasi proses di sini dituliskan proses lama dan bertahun-tahun, tetapi tidak. Saat ini kita bisa memberikan jangka waktu lah untuk evaluasi itu mungkin 3 bulan, 6 bulan, jadi tidak perlu proses yang bertahun-tahun. Jadi seorang pengusaha bebas menentukan kapan dia bisa mengevaluasi, bahkan 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan berapa hari, karena memang trennya sekarang cepat ya. Database juga gampang didapat, big data juga bisa diakses, jadi semuanya serba mudah, tidak seperti mungkin 20-30 tahun yang lalu ya, semua masih tersimpan dalam file, folder, data-data fisik. Nah itu mungkin butuh waktu lama untuk evaluasi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke desain evaluasi. Desain dalam evaluasi sumatif biasanya dihubungkan dengan evaluator sumatif. Diharapkan membuat kesimpulan umum, menyingkat, dan membuat laporan tentang keberhasilan program. Di sini evaluasi di akhir kegiatan atau program itu adalah evaluasi sumatif. Jadi evaluasi di akhir atau di dalam jangka waktu tertentu itu disebut evaluasi sumatif. Karena laporan tersebut dapat memengaruhi keputusan tentang masa depan program atau nasib orang lain, maka evaluator perlu mendukung penemuannya dengan data yang pengusaha dapatkan. Jadi dalam evaluasi ini, keputusan tentang masa depan programnya, atau ini mau dilanjutkan kan nih, atau ini mau diganti, atau seperti apa, itu harus didesain secara sempurna ya. Dan ini kita lihat di desain evaluasi. Kita lanjutkan lagi. Oleh sebab itu, evaluator harus memperkirakan dan memperhitungkan adanya argumentasi atau bahkan serangan dan kritik atau kesimpulan dari golongan atau orang yang menentangnya. Biasanya desain dibuat sebagai metode untuk melakukan eksperimen ilmiah, yaitu metode yang orang dapat membuat dampak secara logika pada hasil suatu perlakuan yang dibuatnya. Misalnya evaluasi pendidikan, perlakuannya adalah program pendidikan. Jadi evaluasinya itu memang mengerucut ya, karena dilihat outputnya mau seperti apa. Misal tadi klinik rapid ya, rapid antigen, klinik antigen, evaluasinya seperti apa sih? Pertama mungkin parameternya jumlah pengunjung atau
margin atau keuntungan. Jadi semua bisa ditentukan di awal untuk dievaluasi di kemudian hari. Kemudian kita lanjutkan. Desain dalam evaluasi formatif menggunakan desain informatif dalam program. Berarti karyawan program akan berkesempatan melihat dengan seksama efektivitas program dan komponen yang ada di dalamnya. Oke, jadi desainnya akan dilakukan dengan karyawan itu sendiri ya, atau dengan pemilik. Jadi untuk badan usaha atau suatu perusahaan pasti akan melibatkan karyawan tersebut. Hal ini memungkinkan evaluator menjalankan fungsinya yang utama, yaitu menganjurkan orang-orang program mengamati terus-menerus dengan cermat kegiatan-kegiatan dalam program. Jadi evaluator dari awal sampai akhir bekerja aktif untuk mengawasi atau menganjurkan entah itu programmer atau semua yang melakukan aktivitas dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Jadi evaluator bekerja di awal sampai di akhir, tidak hanya di akhir program saja. Kemudian membuat desain dengan teliti akan menolong evaluator membuat penelitian percontohan, membuat eksperimen percobaan pada komponen program tertentu. Misalnya, komponen program yang baru dibuat. Jadi, dia akan membuat suatu desain ya, untuk bisa disimulasikan dengan beberapa parameter dari perusahaan tersebut. Hal ini akan meyakinkan langkah-langkah selanjutnya. Kelompok kontrol dan data dari time series measurement atau evaluasi seri waktu akan membuat informasi lebih mudah. Nah, di sini peran tim kreatif atau tim pendukung ya untuk membuat program itu lancar. Jadi program-program kerja ya di sini bukan program software ya, itu tools. Kalau software itu tools yang pertama tetap manusianya. Jadi di sini perlu dukungan atau sinergi ya dari semua pihak untuk perusahaan itu bisa survive atau seperti yang diharapkan. Baik, kemudian kita masuk ke monitoring dan evaluasi usaha. Hal yang menjadi dasar setiap pelaku usaha untuk maju adalah keyakinan diri bahwa ia mampu untuk maju dan sukses dalam bisnis. Jika cara berpikir ini cukup kuat, maka satu tiket untuk sukses sudah didapat. Jadi yang pertama memang percaya diri ya, bahwa usaha itu akan jalan atau survive. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan belajar dengan melakukan learning by doing. Apa aja yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis, nanti akan kita bahas. Jadi memang ya pertama-tama adalah percaya diri, seperti misal bapak-bapak semuanya ya sudah berkecimpung di bidang yang Bapak geluti, misal di logistik, apa di transportasi, jadi atau di kemaritiman. Jadi Bapak-bapak pasti sudah percaya diri nih dengan usaha yang akan dilakukan karena sudah berkecimpung lama kan, sudah expert di bidangnya, atau bisa dibilang masternya. Jadi memang harus percaya diri untuk membuka usaha, baik untuk diri sendiri atau membuka peluang usaha atau pekerjaan bagi orang lain. Kemudian apa saja yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis? Jadi kita akan bahasnya ya. Yang pertama adalah posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Jadi posisinya seperti apa? Posisinya sebagai produsen atau distributor atau supplier, itu harus jelas. Kemudian dengan begitu bisa diketahui berapa jumlah harta atau berapa jumlah hutang-hutang pada pihak lain. Kemudian berapa rata-rata pengeluaran dalam sebulan dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya.
Jadi dalam usaha itu memang kita harus melihat harta kita seperti apa, piutang seperti apa. Jadi memang harus kita detailkan, harus dibikin pembukuan yang serapi mungkin, karena semakin rapi akan semakin mudah kita dalam mengakses. Kemudian, apakah ada penyimpangan dalam masalah keuangan? Jadi bisa dianalisis ya, atau dievaluasi selama proses, apakah ada terjadi masalah keuangan. Jika terjadi, harus segera diperbaikin. Karena kalau tidak diperbaikin, akan berlarut-larut dan akan menimbulkan kerugian. Jadi, biasakanlah untuk melakukan pengecekan posisi keuangan usaha setiap saat. Itu jelas. Karena banyak juga terjadi para pengusaha, atau ya dari usaha kecil-kecilan dulu lah, karena pembukuannya tidak rapi ya, karena merasa masih untung, masih ada omset. Setelah di breakdown ternyata rugi atau tidak sehat. Nah, itu jangan sampai terjadi. Evaluasi usaha secara menyeluruh memberikan gambaran utuh kondisi usaha yang sebenarnya. Ya. Yang kedua, apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha? Jadi kita akan membahas tentang sebagaimana sih, seperti apa sih kemajuan atau kemunduran usaha itu. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha, meskipun bukan yang segala-galanya. Jadi posisi keuangan kadang hanya menjadi patokan ya. Ini untung, ini rugi. Tetapi berbeda dengan saat ini. Banyak pengusaha yang masuk ke vintage. Jadi sekarang muncul usaha-usaha digital ya, seperti misalnya Gojek atau Grab, Shopee, Tokopedia. Mereka tidak menggunakan prinsip ini. Jadi mereka prinsipnya itu tidak menggunakan posisi keuangan, tidak. Mereka rugi, mereka membakar uang, mereka memberikan dalam tanda kutip promo atau sesuatu buat konsumen, dan itu berlangsung terus-menerus. Jika kita lihat dari kurva laba ruginya, jelas ini sangat-sangat rugi. Tetapi mereka tidak memperhitungkan itu, karena mereka untuk jauh ke depan seperti apa, nanti bisa kita lanjutkan ya. Kemudian setelah mengetahui posisi keuangan, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Nah, jadi mengetahui posisi keuangan seperti apa, seperti tadi kita bahas tentang saat ini ya, seperti Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, mereka tidak bisa investasi langsung untung, nggak bisa, karena mereka saat ini saatnya mereka membakar uang investasi seperti itu. Kalau zaman dulu kan sponsor, mengiklankan sesuatu. Nah sekarang itu bisa dibilang kuno, karena sekarang iklan bisa gratis. Sosial media, bisa lewat Instagram, Facebook, marketplace, dan lain-lain. Nyaris mereka tidak perlu iklan. Walaupun tetap perusahaan besar pasti mereka masang iklan. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Grab dan Gojek. Mereka tetap memasang iklan untuk marketing mereka. Tetapi dalam hal ini mereka langsung ke end user. Dia memberikan promo, memberikan misalkan Gojek atau Grab free ongkir, free delivery, kemudian Tokopedia dan Shopee juga seperti itu, free ongkir. Jadi sangat-sangat luar biasa ya zaman sekarang. Memang seperti inilah yang sebenarnya harus terjadi, karena konsumen akan mendapatkan manfaatnya langsung. Di sini manfaat langsung yaitu promo tersebut. Tetapi jangan salah, di belakang ada kepentingan lain. Di belakang ada suatu upaya ya, membentuk untuk brand image. Kalau belanja harus ke sini nih.
Kalau mau kirim barang harus lewat ini nih. Oh, kalau mau pakai taksi online harus ini nih. Jadi itulah output yang mereka inginkan. Seperti itu. Kemudian cara mudahnya adalah dengan membandingkan pada saat awal pengusaha menjalankan usaha dengan setelahnya. Biasanya dengan jangka waktu pembanding yang waktunya dapat ditentukan sendiri. Misalnya seperti 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali setelah usaha berjalan. Jadi pengusaha untuk mengevaluasi itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Itu tergantung usahanya ya. Dia bisa menentukan 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Jadi di sini Bapak Ibu di mata kuliah kewirausahaan ini memang outputnya sih sebenarnya pengennya memberikan wacana ya tentang membuka usaha kewirausahaan seperti apa. Minimal kalau tidak membuka usaha, kita bisa mengerti, oh pelaku usaha itu seperti ini. Karena Bapak Ibu juga kan di sini juga sebenarnya juga pelaku ya, pelaku wirausaha. Jadi usahanya apa, Bapak Ibu kan yang menjalankan. Di sini entah itu sebagai pemilik atau sebagai karyawan, sebagai leader di perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk evaluasi usaha ini adalah lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Jadi perbaikan dan pengembangannya seperti apa? Kita bahas pelan-pelan di bawah. Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah selanjutnya. Oke, di sini jelas ya, untuk mengevaluasi akan digunakan beberapa parameter. Parameternya tadi, untung rugi yang pertama. Yang kedua, brand image seperti apa. Yang ketiga, faktor-faktor lainnya yang mungkin pengusaha itu bisa menetapkan sendiri. Caranya, berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya, sehingga pengusaha bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya, dan akan segera melakukan penyehatan agar pengusaha kembali berjalan dengan baik, atau usaha berjalan dengan baik. Itu cara direct ya, cara directly-nya langsung seperti itu. Jadi saat kita memulai usaha, jika ada yang menurun di satu produk atau satu bidang, itu harus segera kita perbaikin. Misalnya tidak sesuai dengan plan atau tidak sesuai dengan tujuan ya, tidak sesuai dengan arusnya seperti apa, harus segera diperbaiki. Karena kalau tidak ada perbaikan, akan turun terus ya. Untuk ini kita ngomongin keuntungan ya. Di sini di paper ini menunjukkan tentang keuntungan, jadi kita fokus ke keuntungan. Jika keuntungan tidak didapat, ya harus segera dievaluasi, tepatnya harus disehatkan, seperti itu. Kita lanjutkan. Tetapi apabila kondisi keuangan dan penjualan pengusaha telah sehat dan mengalami peningkatan, usahakanlah jangan cepat puas dulu. Nah, ini subjektif ya. Puas atau tidak itu subjektif. Jadi kita hanya sebagai wacana aja di sini. Cepat puas itu seperti apa? Itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ya, Bapak Ibu ya. Jadi kepuasan itu harus di atas kertas. Oh, ini di atas kertas untung nih. Oh, ini rugi nih. Harusnya seperti itu. Tidak ada puas dan tidak puas. Bisa dipahamin ya. Kita lanjutkan. Karena masih banyak sekali yang perlu pengusaha lakukan untuk mengembangkan usahanya lebih tinggi dari pencapaian hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya. Jelas, pasti mereka ingin suatu peningkatan. Setelah menerima laporan keuangan, pengusaha harus bersikap tenang dan berpikir melakukan perbaikan apabila diketahui bahwa usaha mengalami kemunduran, dengan tujuan agar
pengusaha tidak semakin terpuruk. Sedini mungkin, pengusaha harus mencoba mencari langkah yang tepat dalam memperbaiki usahanya. Jadi, saat kita tahu usaha tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya harus cepat kita turun tangan ya, harus cepat kita lakukan perbaikan. Seperti apa sih? Faktor-faktornya harus dipelajarin. Jadi di atas kertas kelihatan kalau orang jualan itu kan beli sekian, jual sekian, atau produsen, atau pabrik, atau industri, itu kan biaya produksi jelas, biaya marketing jelas, semuanya jelas, harus di breakdown ya. Imbang nggak sih? Untung nggak sih? Kalau memang nggak untung harus segera diperbaikin. Seperti itu. Jadi evaluasinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masuk ke evaluasi yang selanjutnya, yaitu pikirkan target usaha pengusaha selanjutnya. Jadi kita harus bisa memikirkan target usaha selanjutnya seperti apa. Akan bahas di bawahnya ini. Evaluasi sebuah usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk merencanakan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jadi misal Bapak Ibu punya usaha apa, misal industri elektronik ya, misal industri elektronik. Di sini kita udah produsen ini nih, produsen MCB, katakanlah seperti itu. Kita sebagai produsen MCB nih, oh MCB-nya udah dapat pasar nih, udah survive nih. Kita tingkatkan lagi, kita misal produsen PLC, oh PLC udah oke nih, kita meremen lagi nih ke microcontroller, atau kita bikin suatu panel atau LV switchgear dan lain-lain. Jadi dalam usaha itu kita harus bisa memikirkan pengembangan, bukan hanya oh ini pengusaha ini pabrik ini produksi MCB nih, ya udah dia hanya produksi MCB terus. Nah itu kurang tepat ya, karena di sini yang dinamakan pengusaha itu harus bisa memikirkan ya peluang selanjutnya, itu baru dibilang pengusaha. Kemudian jika hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu bukan sebagai bahan berpuas diri, justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Seperti tadi yang sudah kita bahas, kita udah produksi MCB nih, oke, kita lanjutkan pengembangan produksi PLC, oke, kita lanjutkan produksi microcontroller, oke. Nah, setelah kita produksi device-device tersebut, kita mulai memikirkan nih, oh kita membuat suatu sistem. Sistemnya apa? Sistemnya LV switchgear atau MV switchgear. Jadi kita membuat suatu, itu kita ngomongin tadi ya, yang masalah panel ya, masalah MCB. Setelah kita bikin MCB-nya, kita bikin sirkuitnya, sirkuit breaker-nya atau dan lain, kita bikin sistemnya. Nah, itulah yang dinamakan pengusaha. Jadi selalu mengembangkan apa yang bisa dikembangkan, dan karena peluang seperti itu sebenarnya banyak ya di sekitar kita. Cuman pilihannya kita mau apa enggak, atau kita ada waktu apa enggak sih sebenarnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Pengusaha dituntut untuk memikirkan target selanjutnya dengan upaya pengusaha melakukan perbaikan atau pengembangan usaha. Sekarang coba kita pikirkan secara cermat, apakah dengan kondisi saat ini, digital entrepreneur ingin mendongkrak penjualan usaha digitalnya atau penjualannya mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi di sini kan target usaha berikutnya memang harus dipikirkan ya. Jadi dari sisi modal dan sisi peluang harus diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Oke, atau sampai di sini ada pertanyaan atau
sanggahan atau suatu yang perlu kita diskusikan, Bapak-bapak, Pak Abdul, Pak Agus, Pak Novel, mungkin ada cerita-cerita atau pengalaman yang bisa di-share di sini, Bapak-bapak? Atau mungkin sudah pernah usaha, atau ada yang pernah ada pengalaman di bidang kewirausahaan, atau ada yang di pasrai usaha apa, di bidang apa yang sudah pernah dilakukan, atau mungkin ada sanggahan-sanggahan atau diskusi yang perlu kita diskusikan, Bapak-bapak. Monggo. Ya, Pak Abdul. Mungkin Pak, matur suwun. Sedikit tanya mengenai usaha di tengah-tengah pandemi. Artinya Bapak tadi kan ngendikonya menyampaikan istilahnya menyangkut dan sebagainya. Nah, gitu Pak yang saya tanyakan. Ini yang namanya usaha itu kan pasti yang diinginkan kan. Tapi kalau kita usaha COVID seperti ini, maksudnya gimana itu Pak? Pak Abdul, maaf putus-putus, bisa diulang Pak? Oh iya. Rekan-rekan juga agak diulang. Intinya gini, tadi kan Bapak menyampaikan itu kan ya. Contohnya itu klinik, terus rapid, sekarang kan di kereta, naik pesawat, naik kapal, betul. daftar kerja itu kan pakai rapid ya Pak ya. Betul. Ya, yang sebenarnya gimana? Dalam arti gini Pak. Usaha itu kan pasti tes dan hasil dan untung. Kita membuka usaha kayak gitu. Intinya gimana Mbak ya? Saya bingung. Maksudnya apa enggak memanfaatkan di tengah-tengah? Ya, oke. Saya menangkap, tapi agak putus-putus sebenarnya ya. Jadi intinya Pak Abdul mungkin usaha di tengah pandemi, apakah tidak manusiawi seperti itu ya? Nah, di sini kalau dari sisi manusiawi sangat tidak manusiawi Pak. Saya sendiri tidak setuju dengan istilahnya ya. Sekarang banyak istilah kan. Oh, sekarang nakes lagi berpesta nih. Oh, nakes lagi banyak insentif dan lain-lain. Memang dari sisi itu memang kadang kita prihatin ya. Kita sendiri, kita semua terdampak. Tapi kadang ada orang berbicara, oh nakes tidak terdampak, mereka happy-happy aja. Nah, tadi contoh yang saya berikan membuka klinik di klinik antigen saat pandemi itu sebenarnya itu kiasan sih Pak. Itu juga sebenarnya itu kritik sosial yang saya berikan sebenarnya. Gimana Pak maksudnya Pak? Sebenarnya itu hanya kiasan Pak. Itu juga salah satu kritik sosial saya terhadap pemerintah atau terhadap lingkungan ya Pak ya. Di mana saat ini kita semua terdampak. Tetapi dalam tanda kutip mereka bisa mengambil keuntungan dari situ. Seperti itu Pak. Jadi dari sisi ekonominya jelas ya. Kita ngomongin di sini, kita ngomongin untung dan rugi. Dari sisi ekonomi mereka pasti dapat poinnya yang kita bahas di sini. Tetapi dari sisi manusiawi itu juga kritikan saya terhadap mereka sebenarnya. Gitu Pak Abdul. Nggih. Siapa? Sama Pak dengan. Jadi kalau dibilang manusiawi gak sih ya, kalau saya pribadi sih saya nggak senang ya seperti itu. Tapi ini kan kita ngomongin tentang
uh, literatur ya, kita ngomongin tentang perkuliahan, pendidikan. Nah, disinilah yang ingin saya dengarkan sebenarnya dari bapak-bapak. Oh, ada masukan seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngobrol, diskusi sedikit-sedikit lah tentang hal ini. Terima kasih Pak Abdul. Iya, siap. Mungkin karena tadi maaf ya, saya putus-putus nih, apa jaringan saya yang nggak bagus ya. Jadi yang saya tangkap seperti itu ya, Pak Abdul menanyakan tentang bisnis ini di tengah pandemi. Seperti itu ya Pak ya? Iya, laras. Oh betul ya. Terima kasih Pak Abdul. Mungkin ada Pak Agus atau Pak Novel bisa bergabung untuk ya kita santai aja ya kuliah ya. Ini kita ngajar para master di bidangnya kok. Jadi nggak perlu sulit-sulit. sudah ahli di bidangnya masing-masing nih. Jadi di sini sih outputnya seperti itu ya Pak Abdul dan bapak-bapak yang lain ya. Jadi outputnya memang kita melihat sudut pandang sebagai seorang pengusaha, kita bisa mengambil peluang dan kita bisa mengevaluasi usaha apa yang akan kita lakukan. Outputnya sih seperti itu, sampai dari awal perkuliahan sampai hari ini outputnya seperti itu. Jadi kita menganalisa ya suatu usaha, kemudian peluang usaha, kita survive seperti apa, dan sekarang kan dibungkus dengan digitalisasi. Jadi semua kita combine dengan digital, bahkan sekarang dagang pecel aja bayarnya pakai QR, ya kan, pakai e-money, e-wallet. Jadi semuanya sudah masuk ya ke dalam dunia digital. Jadi memang suka nggak suka, kita harus masuk juga ke dalamnya, karena kita dipaksa untuk seperti itu. Misalkan kita naik Trans Jakarta aja harus pakai e-money, kita naik bis pakai Trans Semarang harus pakai e-money. Nah itu memang sebenarnya merepotkan juga, tetapi itu suatu sistem ya Bapak-Bapak. Jadi sistem dibangun butuh proses. Kita bisa mengambil proses itu, menjalani proses itu, ke depan pasti akan lebih baik, lebih smooth, lebih enjoy. Karena semuanya sudah tertata dan ada yang mengaturnya. Seperti itu, Bapak. Oke, mungkin ada diskusi lainnya, mungkin kita santai aja di sini, boleh sambil ngopi gitu Bapak-bapak kalau haus. Oke, Pak Agus. Ya, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Mohon izin saya mendukung. Coba selama ini akhir-akhir kontrak debit, Pak. Cuman saya tidak mengerti jalan pemikiran dari para petugas di BB itu apa? Menurut saya ya, menurut pandangan saya ini dengan kita bayar cash daripada kita menggunakan debit. Sering sekali saya menggunakan debit itu alasannya nggak bisa, alasannya rusak. Di situ ada alatnya begitu loh, Pak. Sering sekali seperti itu. Nah untungnya saya pas bawa uang cash gitu. Jadi intinya kita itu berusaha mengikuti kemajuan zaman, kemajuan prestasi, cuman dari pihak pengusaha itu sebenarnya kok kurang adanya ada dukungan ya, seperti contoh kecilnya ada sebab itu di SPBU. Kalau di daerah tol kemungkinan di daerah tol itu masih menggunakan, masih bisa. Tapi untuk di daerah kota itu sebagian besar menolak, Pak, untuk menggunakan kartu debit. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi terima kasih, ini pemikiran yang menarik. Mengapa sih sistem dibikin tetapi tidak diikutin dengan infrastruktur yang cukup?
atau tadi Pak Agus. Tadi agak putus-putus ya Pak Agus. Poinnya sih yang saya dapat, saat kita mengikuti perkembangan itu, kita menggunakan debit dan kartu debit atau e-money, tapi di penyedia jasa itu atau di warung itu, di SPBU tidak bisa menerima. Itu banyak sekali Pak, bahkan di kota besar pun masih seperti itu, karena mereka lemah di sisi infrastruktur. Bisa jadi mereka tidak punya alatnya, bisa jadi SDM-nya juga kurang siap atau nggak mau repot. Terkadang karena jika mereka menerima e-money itu dia tidak menerima cash money saat pembukuan itu dianya sendiri atau koordinatornya dia atau bahkan pemimpinnya sendiri itu tidak sinkron. Jadi akan terjadi selisih pembayaran, selisih uang. Itu pernah ada suatu kajian ya, saya pernah membaca seperti itu. Jadi memang butuh waktu Pak untuk bisa smooth, kecuali semuanya dilakukan tanpa manusia. Contohnya seperti di jalan tol. Jalan tol auditnya gampang karena sudah tidak ada manusia yang bekerja di situ. Kita tinggal nge-tap sendiri. Tetapi kalau di SPBU atau di toko-toko, warung-warung itu kan ada cash dan non-cash. Nah, itu yang jadi permasalahannya Pak Agus. Tetapi insya Allah sih semakin membaik ya. Artinya semakin lama sistem dibangun, semakin lama sistem akuntansi, sistem komputernya diperbaikin, ya insya Allah semakin membaik lah. Jadi semoga hal-hal seperti ini bisa minimalis lah terjadi, karena mau nggak mau semuanya seperti ini. Jadi seperti itu Pak Agus, mungkin yang saya tangkap apakah benar dengan yang dikemukakan Pak Agus mungkin? Iya, maksud saya seperti itu Pak. Cuman Betul. yang mungkin jadi yang bukan, maksud saya bukan di untuk tol ya. Artinya SPBU yang ada di tol, maksud saya seperti itu. Oh iya. SPBU cara-cara yang di tol ini sudah menggunakan debit, sudah justru mereka lebih suka itu. Jadi kalau kita mau terutama kayak misalnya di daerah Mojokerto ini kan, di Ya, Pak. area 726 itu, kalau kita mau beli kan kita self service ya. Bapak menggunakan cash atau debit lebih senang gitu. Tapi mengapa yang dulunya di daerah-daerah kota yang notabene dulunya sudah memulai awalnya itu kan sudah menggunakan debit. Tapi ke arah ke sininya kok malah adanya kemunduran. Justru mereka senang menggunakan cash money daripada debit begitu. Ya, betul Pak. Karena itu tadi Pak. Jadi karena sudah kebiasaan kita menggunakan debit, gitu. Akhirnya kan, lah untungnya itu saat itu saya bawa cash money begitu loh Pak. Kan kalau misalkan gak kan lucu artinya. Nah, itu kasih, Pak. Ya Pak Agus. Jadi memang jadi intinya kan problemnya memang yang pertama ada yang 100% computerized ya, seperti di tol itu udah 100% pasti kita udah melakukan, tapi kalau yang 50-50 itu memang kadang jadi dilema ya, karena mereka masih menggunakan tunai dan non-tunai. Jadi problemnya mungkin masih seperti itu ya Pak, mungkin butuh waktu. Tapi terima kasih untuk masukannya, mungkin ada yang perlu didiskusiin lagi, Bapak-Bapak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup dulu perkuliahan ini. Untuk Bapak-Bapak jika ada diskusi atau pertanyaan, WA saya terbuka ya, 24 jam. Mungkin saya balasnya agak lama, tapi kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu kita obrolkan atau sanggahan, apapun itu, saya terbuka. Intinya saya ingin perkuliahan ini aktif ya. Bapak-bapak juga mendapatkan nilai yang maksimal, insya Allah. Saya pengennya sih semua mendapat nilai yang bagus, jadi saya terbuka kalau ada bapak-bapak atau ibu mau diskusi atau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan kewirausahaan ini. Jadi seperti itu Bapak-bapak. Mungkin saya terima kasih untuk kehadirannya malam ini.
semoga semua diberikan kesehatan dan kelancaran ya Pak ya, karena saat ini kesehatan yang nomor satu ya. Yang penting kita sehat dulu lah, yang lain nyusul gitu ya Pak ya. Iya, Amin, Pak. amin, amin Pak, amin. Oke, terima kasih. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Stiker WA, jangan lupa tunggu Oh, iya, aku lali, Wak.